Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkum, hendaklah meminta, haruslah meminta izin kepada kalian, alladzina malakat aymanukum, yaitu orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan kalian, maksudnya budak atau sahaya kalian haruslah minta izin. Walladzina lam yablughul huluma, dan orang-orang yang belum mencapai baligh minkum dari kalian minta izin salasa marratin, 3 kali. Al-ayatah, teruskanlah akan ayat. Fahadal amru bil isti'dan laisa murtabiton bi syai'in akhar. Maka perintah untuk minta izin ini tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang lain. Hadirin yang rahmatullah, pembahasan kita ini sampai kepada perselisihan pada masalah taklif. Taklif atau hukum syariat itu dibagi menjadi perintah dan larangan. Pokoknya agama itu isinya perintah atau larangan aja. Hanya perintah ini nanti ada yang perintah sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Larangan juga begitu. Larangan ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya itu makruh. Dan di luar itu ada juga yang namanya mubah. Ini taklif, ini adalah pokok atau pusaran pembahasan ilmu fikih, yaitu tadi taklif. Ada pada larangan dan perintah. Nah, dalam tarikh tasyri ini kemudian disebutkan contoh-contoh bagaimana satu ayat itu mengandung perintah. Apakah perintahnya itu haram, perintahnya itu wajib maksudnya, atau tidak wajib. Begitu juga kalau ada larangan, apakah larangan itu larangan yang haram atau larangan yang sifatnya tidak haram, hanya sekedar makruh saja, atau khilaful aula, tidak utama misalnya. Maka dibahas dalam pembahasan ini. Contoh yang tadi kita baca ayat ini, di Al-Quran itu disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian punya budak atau kalian punya anak kecil, maka hendaklah dia minta izin kepada kalian sebanyak 3 kali. 3 kali yang dimaksud di sini adalah ketika fajar, kemudian setelah zuhur, dan juga setelah sholat isya. Ini 3 kali. Ini hendaklah ada lam amar, liyasta'dzinkum. Lam amar itu artinya perintah. Hendaklah minta izin. Nah, apakah ini menunjukkan perintah wajib atau tidak? Nanti akan kita lihat. Apakah ini menunjukkan perintah yang sifatnya di bawah wajib, tidak wajib. Di bawah wajib tapi hanya sunnah saja. Maka nanti akan kita lihat. Waqala, dan ada contoh lain. Waqala, dan berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian berdiri menuju sholat, hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Al-ayata, teruskanlah ayat tersebut. Fahadal amru bil wudu'i murtabitun bi ibadatin hiya sholat. Perintah tentang wudu ini berhubungan dengan ibadah lain, yaitu sholat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ketika kalian berhutang, melakukan akad hutang piutang dengan satu utang hingga masa tertentu, hingga waktu tertentu, faktubuh, maka catatlah oleh kalian semua. Al-ayah. Ada perintah juga, yaitu perintahnya uktubu, jelas fil amar di situ. Tulislah catatan utang. Fahadal amru bil kitabah, maka perintah untuk menulis ini wasilatun ligoyatin hiyaddainu, adalah wasilah atau perantara untuk satu tujuan, yaitu utang, hatta yufadha, sehingga utang itu terjaga. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, ketika kalian menceraikan istri-istri atau menceraikan perempuan-perempuan, fatalliquhunna liiddatihinna, maka talaklah mereka, ceraikan mereka hingga masa iddahnya atau untuk masa iddahnya. Fahadal amru bi mura'ati badil iddati, maka perintah ini perintah untuk fatalliqu fil amar juga. Perintah ini adalah berhubungan dengan menjaga awal iddah, supaya diperhatikan iddahnya fit tolaki, dalam masalah cerai.
Ini wasilatun juga sebagai sarana, sebagai perantara ligoyatin hiya tolak, yaitu untuk satu tujuan talak atau cerai. Hatta la yusabbibu dororan lil mutallaqah, sehingga tidak menyebabkan kemadharatan atau kerugian bagi perempuan yang ditalak atau dicerai. Contoh-contoh itu ada fil amar. Ada fil amar dalam bahasa Arab itu perintah bisa berupa fil amar, kata bayak tubuh uktub faktubuh. Kemudian ada tolako yutolliqu, tolliq di sini fatolliqu. Atau bisa juga berupa fi'il mudhari yang dipasang lam amar seperti liyasta'dinkum, liyasta'din, ista'dana yasta'dinu, ada lamnya liyasta'din. Ini berupa fi'il mudhari yang ada lam amarnya. Semuanya itu fi'il perintah. Semuanya adalah redaksi yang menunjukkan perintah dari Allah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, bagaimana apakah semua perintah itu menunjukkan wajib? Secara garis besar hadirin, asal dari segala sesuatu, al aslu fil ibadah, asal dari segala sesuatu, al aslu bukan fil ibadah dulu. Ini asal dari fil muamalah, al aslu fil muamalah, asal dari muamalah selain ibadah itu adalah al-ibahah hatta yadulla alaihi dalilun. Asal dari semua muamalah itu boleh semua muamalah, asal bukan ibadah semuanya boleh, hingga ada dalil yang kemudian menunjukkan haram atau tidak boleh. Apa muamalah contohnya? Muamalah contohnya kita tukeran barang, boleh nggak? Boleh. Kita misalnya tukeran mobil, boleh nggak? Boleh. Kita misalnya yang hubungan bukan dengan ibadah, pokoknya hubungannya dengan muamalah, kita berjual beli, boleh, karena memang tidak ada yang mengharamkannya. Tapi kalau sudah ada dalil yang mengharamkannya, misalnya makan, misalnya gitu ya, makan boleh kita makan? Boleh. Makan apa nih? Tahu isi ya? Tahu isi boleh. Pisang goreng boleh. Mubah, pokoknya saling mubah. Nah, tapi begitu ada yang mengharamkan, maka jadi haram. Apa itu? Darah misalnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, bangkai jadi haram. Segala sesuatu al aslu fil muamalah al ibahah, asal dari segala sesuatu kalau bukan ibadah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, seperti makan bangkai atau makan darah tadi. Karena udah ada dalil yang pasti mengharamkan, maka tidak boleh jadinya. Nah, sebaliknya kalau dalam urusan ibadah, al aslu fil ibadah, asal dari ibadah itu adalah tahrim, haram. Asal dari segala ibadah itu adalah haram, kecuali ada dalil yang memang mewajibkannya. Kita nyembah Tuhan misalnya, nyembah Tuhan. Nah, Tuhannya ini banyak misalnya, atau kita nyembah satu kekuatan misalnya yang memang dipercaya. Ini asalnya nggak boleh. Namanya ibadah asalnya terlarang dulu, kecuali ada dalil yang memang mewajibkan. Apa itu? Sholat, aqimus sholah, ada yang mewajibkan, maka jadinya wajib, bukan hanya sekedar boleh, maka wajib. Oleh karenanya nanti contoh-contoh yang kita lihat di sini yang tadi berkaitan dengan ibadah lain seperti basuhlah muka kalian, ini ada hubungannya dengan sholat, maksudnya wudhu. Kemudian minta izinnya anak kecil atau budak, tidak ada hubungannya dengan perkara atau ibadah yang lain. Kemudian mencatat dalam utang piutang, ini ada hubungan dengan hal lain. Ini apakah menunjukkan sesuatu yang sifatnya wajib atau enggak? Maka tinggal kita lihat nanti kaidahnya. Kita lihat kaidahnya. Kalau memang itu untuk sesuatu yang sifatnya penting untuk menjaga kemadharatan, maka bisa wajib. Contohnya apa? Ini fatulliquhunna liiddatihinna. Karena dasar dari semua hukum itu, saudara, prinsip dari semua hukum fikih itu adalah darul mafasid, menolak kerusakan. Darul mafasid, ada yang bilang dua, darul mafasid wa jalbul masalih. Untuk menolak kerugian, ini bini atau istri, seorang istri diceraikan tapi tidak ada masa iddahnya, kan kasihan, dirugikan itu istri. Lah dia
dikasih makan enggak, kemudian digantung begitu aja, maka harus ada iddah. Maka tolikul iddatihinna, kalau talak atau kalau cerai itu harus perhatikan masa iddahnya. Ini termasuk perintah yang wajib. Kalau kira-kira bukan untuk sesuatu yang menghindarkan madorot, tapi hanya untuk sesuatu yang sifatnya itu ahsan, bagusnya minta izin misalnya, bagusnya orang anak kecil atau budak itu 3 kali minta izin, maka ini bisa dikatakan tidak wajib. Nanti ada beberapa contoh di sini, ada beberapa contoh apakah itu wajib, apakah itu perintah di bawah wajib sarannya. Fahal yuqalu inna kullama amarallahu bihi hatmun, apakah boleh dikatakan bahwa semua perintah Allah itu adalah wajib? Wa annahu idza irtabata bi syai'in akhara kana hatman, dan bahwasannya sesuatu jika berkaitan dengan sesuatu yang lain seperti wudhu dengan sholat tadi itu hatman, menjadi wajib. Wa idza turika atharun fi martabatu bihi fatakunu sholatu batilatan, dan ketika ditinggalkan salah satu labet atau bekas dari sesuatu yang berhubungan dengannya, maka sholatnya menjadi batal bighairi wudu'in, dengan tanpa wudu. Ini pertanyaan-pertanyaan semua nih. Wadainu batilan, dan jadilah utang piutang itu batal juga. La tuqbalu da'wa bihi bighairi kitabatin, maka tidak bisa diterima ad-da'wa. Ad-da'wa itu pengakuan, bihi tentang utang, bighairi kitabatin dengan tanpa catatan. Wa talaqu batilan, dan jadilah talak itu sebagai sesuatu yang batil idza kanat al-mar'atu haidun, ketika perempuan itu haid, ketika perempuan itu dalam keadaan menstruasi. Maka di sini masih berupa pertanyaan pancingan dari Syekh Hudoribik. Apa betul semua perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib? Kayak wudhu untuk sholat, sehingga kalau tanpa wudhu sholatnya batal, sholat tidak sah. Apa betul seluruh perintah itu yang tidak ada hubungannya dengan perintah yang lain itu menunjukkan tidak wajib? Apa betul utang piutang harus pakai catatan? Nah, maka pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan pancingan. Utang piutang itu wajib dicatatkan kalau ila ajalin musamma, kalau batas waktu tertentu. Tapi kalau kira-kira tidak pada batas waktu tertentu, artinya memang segera akan dibayarkan. Pinjam dulu dah, besok bayar. Kira-kira begitu ya, nggak perlu catatan juga. Tapi kalau udah pada waktu tertentu dan jumlahnya memang besar juga, maka harus dicatat. Kalau lupa gimana besok? Kalau lupa ya apes itu namanya bang. Besok namanya elat. Memang kalau yang lupa termasuk juga itu, lupa atau pada batas waktu tertentu harus catat. Tetap dicatat ya. Iya. Karena nanti pengakuan Bang Deris, lu punya utang sama gue, itu nggak bakal diakui. Kalau dinaikin ke pengadilan, ke hakim itu nggak bakal diterima karena nggak punya catatan. Harus dicatat itu kalau buat lupa atau buat itu namanya minjalik bang, minjem jadi milik, kagak dibalik-balikin jadi ya. Wa qala Allah Ta'ala wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Nah, berikut ini baru masuk kepada larangan. Kalau perintah tadi sifatnya amar, bentuknya amar. Nah, kalau larangan bentuknya nahi. Ada fiil mudhari, kemudian ada la nahinya yang artinya jangan. Kalau larangan apakah itu selalu haram? Apakah larangan selalu berefek larangan keras yang kemudian tahrim, ya, istilahnya dalam fikih itu disebut dengan tahrim? Maka nanti kita akan lihat contoh-contohnya dalam beberapa pembahasan yang nanti ada di belakang ini. Wa qala Allah Ta'ala wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.